Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Pak Ari. Kali ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan letak dan luas negara Indonesia. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran yuk. Pada awal pembelajaran, Bapak akan menayangkan sebuah video untuk kalian. Tolong simak baik-baik videonya karena ada pertanyaan setelah kalian nonton video. Ayo kita tonton bersama. Nah, videonya sudah selesai. Bapak mempunyai sebuah pertanyaan untuk anak-anak. Pertanyaan Bapak terkait dengan video yang kalian tonton tadi. Pertanyaannya, penerapan nilai sila keberapa yang dilakukan oleh warga pada video tersebut? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Penerapan nilai sila ketiga, Pak. Tepat sekali, 100 buat kamu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, mari kita bahas satu persatu nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menekankan kepada kita untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Adapun contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari yaitu berdoa sesuai dengan agama yang dipeluknya, kemudian saling menghormati antar umat beragama. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia. Penerapan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap dengan rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membantu nenek menyeberang jalan, dan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Kita lanjut ke nilai persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari adalah bergotong royong membangun balai desa ataupun membantu tetangga yang sedang membangun rumah, dan cinta tanah air seperti pada gambar, dan cinta tanah air seperti pada gambar yang kalian lihat ini. Terlihat anak-anak yang sangat bangga mengibarkan bendera Indonesia. Kemudian nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Adapun contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berdiskusi dengan teman dan ketika melakukan musyawarah desa untuk membahas program desa. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita membiasakan hidup hemat dan hidup sederhana, serta berperilaku adil terhadap teman maupun keluarga kita. Perilaku adil sangat diperlukan agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itulah pembahasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas letak dan luas wilayah Indonesia. Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang sangat strategis ini dikenal sebagai posisi silang, karena diapit oleh dua samudra dan dua benua. Lalu, bagaimana dengan batas wilayah Indonesia dengan negara lain? Nah, pada peta sudah jelas terlihat. Bagian yang warna kuning itu adalah wilayah Indonesia, sedangkan bagian yang warna putih itu adalah negara-negara tetangga kita. Wilayah Indonesia berbatasan dengan perairan maupun daratan negara lain. Di daratan, Indonesia berbatasan dengan wilayah Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Perairan Indonesia juga berbatasan dengan perairan Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Myanmar. Tadi kita sudah membahas letak geografis Indonesia. Sekarang, kita bahas letak astronomisnya. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pembahasan tentang letak Indonesia Bapak rasa sudah cukup. Sekarang, mari kita bahas mengenai luas wilayah Indonesia. Selain memiliki letak yang strategis, Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas. Menurut data Badan Informasi Geospasial, luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia 3.257.483 km persegi. Luas total wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Wah, Indonesia luas sekali. Kita harus bangga memiliki wilayah yang sangat luas dan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dengan bijaksana. Oke, itulah pembelajaran kita kali ini mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila serta luas dan letak wilayah Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas anak-anak pada pembelajaran kali ini adalah membuat video singkat tentang penerapan nilai-nilai Sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak boleh bebas memilih nilai Sila Pancasila yang akan dibuatkan video. Contohnya, Ari memilih menerapkan nilai sila pertama pada Pancasila. Maka dari itu, Ari membuat video ketika dia bersembahyang atau ketika bergaul dengan teman yang berbeda agama. Pada awal video, ingat diisi perkenalan diri terlebih dahulu dan jelaskan secara singkat nilai Pancasila yang tertuang pada video. Contohnya seperti ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ari. Saya akan mencontohkan penerapan nilai pertama Pancasila pada kehidupan sehari-hari.
Selamat menyaksikan. Nah, seperti itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas kalian nanti dikirimkan ke WA pribadi Bapak ya. Tetap semangat dan kerjakan tugasnya dengan baik. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian anak-anak yang hebat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian telah menyaksikan videonya dengan baik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!